Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kapanpun teman-teman nonton podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Bincang Syariah Iluni. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga host baru yang spesial. Biasanya sih ya. Sebelumnya harusnya settingannya dua tuh Bang Medi. Sekarang yang ada Bang Ma Isalombu, a.k.a. Akew. Halo, Assalamualaikum. FEUI 2003, mantan ketua senat. Itu penting juga tuh di. Penting ya Bang ya? Penting. Oh penting, siap. Pada zaman itu keren sekali. Iya, pada saat itu ya? Iya. Walaupun lulusnya agak lama Bapak kayaknya kalau nggak salah. Karena susah masuk FEUI, masa keluar cepet-cepet. Oh iya, betul juga. Nah, tamu kita juga sangat spesial yang adalah ketua divisi kajian syariah kita sendiri sebenarnya. Halo. Tapi lebih dari itu karena memang spesial sosoknya dan baru dapat amanah yang juga spesial. Kang Ade Fauzan, FEUI 97 sesuai 97. Bajunya. Oh iya, ini baju persiapan reuni 25 tahun. Oh iya, ulang tahun apa namanya kalau 25 tuh? Perak atau emas? Perak ya, ulang tahun perak. Bang Ade ini baru dapat amanah baru di BTPN Syariah Ventura, CEO barunya. Dan juga banyak yang lain ini yang akan kita kulik hari ini, sekaligus kita akan mendalami bagaimana suasana perfintekan di Indonesia, terutama yang syariah. Bang Ade apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah, setelah berapa bulan itu ya? Setelah beberapa menit yang lalu kita ngobrol-ngobrol panjang. Benar-benar. Bang Ade ini FEUI 97 dan termasuk yang legend karena dulu komprenya paling cepat di angkatannya. Itu luar biasa. Jarang-jarang orang di zaman saya itu bisa 3,5 tahun. Tapi lulusnya juga masalah tapi. Itu cerita lain. Itu gak dibahas. Gak usah dibahas. Emang abang sendiri ngelihat syariah itu compare to konven dalam konteks pengalaman pribadi kan pernah mengalami apa sih yang kerasa beda dalam mengelolanya? Nah, kan kerja yang di syariah ya sebenarnya di 2006. Tapi kan zaman di kampus udah mulai dong kita ikut-ikut dulu. Ngurusin kiai kayak gitu kan dulu. Second udah ikut lah gitu kan dulu sekos sama aktivis kelas berat kan Mas Ebi kan, jadi ya pasti gue kena ininya lah ya sedikit celupan-celupannya itu kena lah gitu, gitu kan. Wangi-wanginya minyak wangi dapat lah. Syariah tuh inilah gue mungkin nggak akan bicara dari sisi konsep atau spiritual. Riba itu haram gitu. Iya, gue nggak masuk gitu. Iya, itu bagian Sadbanu lah. Kalau gue ngeliat sederhana. Gue tuh ngelihat berkarya di syariah itu challenging as a human gitu. Gini lah, satu, as a banker syariah, kita tuh mau gak mau harus memahami financial concept secara umum. As a banker pada umumnya. Yang kedua, ketika kita meng-create suatu produk, itu levelnya beda sama tradisional atau konvensional bank. Karena ada aturan-aturan yang harus kita pelajari, yang harus kita ikutin gitu kan. Kalau konvensional kan sederhana lah produk strukturnya, tenor, bunga, selesai kan. Nanti kalau ada grace period lah gitu ya. Kemudian cara bayar. Kalau syariah, kalau ini cuman bisa ba'i nih murabahah, nggak bisa lu pakai musyarakah di sini. Atau di sini lu nggak bisa pakai murabahah, mungkin harus pakai ijarah di sini. Hal kayak gitu tuh kan intellectual challenging gitu loh. Jadi buat gua sih banker syariah itu is another level of bankers loh gitu. Nggak sesimpel. Jadi kalau ada orang yang bilang sama aja gitu. Oh enggak. Jelas enggak ya. Jelas enggak. Kalau itu sih kita udah hindarilah perdebatan kayak gitu. Perdebatan gitu. Abad 19 itu. Ya, era purba itu. Ya, masih aja kita diskusi itu. Zaman fraudnya masih masih banyak. Jadi it's another level. Belum kalau kita nanti bicara kemudian impact terhadap si customer gitu kan. Ini kan ya kembali lagi ISIS nggak usah ngomongin syariah dan segala macam. Ini kan untuk semua orang kan gitu. Ya, rahmatan lil alamin. Ya ini ethical ini kan, ethical produk dan seterusnya gitu ya. So orang juga akan dapetin suatu produk yang memang secara value itu sangat baik buat mereka gitu. Iya, betul. Saya ingat pernah liburan ke sebuah negara, saya mengajak anak gitu ya, kebetulan negaranya negara banyaknya non muslim gitu ya, keren juga tuh. ada hotel halal kan, ada turis non muslim datang, terus kenapa di sini nginepnya? Karena ini family friendly.
Jadi yang syariah itu memang harusnya memang setiap syariah itu rahmatan lil alamin ya. Orang itu ngerasa nyaman gitu otomatis. Ada bintang tamu juga, saya lupa nih namanya. Bukan sapi ya? Anaknya sapi nggak nih? Kambing kali ya, kambing. Tapi Bang Ade, gue penasaran nih Bang. Jadi sampai ke titik untuk akhirnya bisa menekuni syariah sampai sekarang di luar sekosan sama Bang Ebi ya. Apa sih peran kampus FUI gitu untuk bisa ngebentuk Bang Ade seperti sekarang ini gitu? It's a good question. Itu gede banget Kyo. Jadi gue pertama kali tertarik ngulik-ngulik literatur tentang Islamic finance yang which zaman itu nggak banyak loh. Zaman itu nggak banyak. Itu gue inget Chaudhry. Ya, itu Masudul Alam Chaudhry. Nggak banyak. Suratik proses. Nggak banyak. Jadi. Ya betul. Tapi itu kenapa gue kulik-kulik? Karena kita ada mata kuliah yang diberikan tugas untuk bikin paper. Dan gue kan suka nyari yang out of the box lah ya. Pendekatan gue inget banget lah waktu bikin ekonomi sosialis religius kayak itu tuh kita bikin paper kayak gitu-gitu tuh dulu tuh. Kemudian menuju kapitalisme religius. Ya, zaman dulu tuh gitu. Zaman dulu kayak gitu tuh. Jadi menurut gue itu nge-shaping banget tuh Kyo. Jadi gue bener-bener secara nggak langsung dipaksa untuk mempelajari ini gitu. Karena gue pikir aduh kalau cuman pakai mainstream knowledge ya semua orang juga bikin paper kayak gitu. Kita coba angle-angle yang lain gitu. Ya kemudian tambah lagi lah ya ekskul di FUI yang lumayan banyak yang tadi Ustadz Banu bilang ada second kiai dan segala macam, ya itu nambahin lagi gitu kayak wah FUI mah menurut gue itu modal besar banget sih buat gue bisa sampai sekarang. Game changer kayak kalau dalam kehidupan ya kehidupan. Saya kira banyak ya, hampir semua FUI gitu deh. Saya kira ya, saya nggak tahu angkatan yang bawah ya, angkatan kita sih kayak semuanya hidup kita tuh berubah banget gitu. Begitu masuk FUI, dan kemudian kita jadi kayak saya di titik ini. Cita-cita, jadi kalau orang punya life plan panjang gitu, FUI itu pasti jadi bold, spesifik. Iya. Menarik. Kita masuk ke topik kita deh sekarang ya. Siap. Hari ini kita semua ngomongin fintech syariah. Mungkin dari yang paling basic ini sekarang peta fintech syariah di Indonesia, landscape-nya kayak apa tuh Bang? Ada apa aja? Investri masih ya? Investri, aduh. Pertanyaannya sebagai mantan. Gue susah jawabnya sih. Masih lah, mungkin jawabnya masih lah gitu. Landscape. Jadi kalau kita bicara fintech sebenarnya nggak terlalu bergerak ya. Tapi juga nggak salah industri. Karena kan dari sisi OJK pun mereka masih moratorium tuh untuk license P2P ya. Kalau kita ngomong syariah ya. Tapi kan kemarin kalau yang baru berkembang ya SCF lah ya, securities crowdfunding ya. Securities crowdfunding itu kemarin kan lumayan rame lah ya, Safik segala macam. Jadi menurut gue syariah selalu di setiap zaman itu tetap jadi primadona lah gitu kan. Sekarang zaman digitalisasi pun tetap gue lihat syariah ini jadi market yang inilah, yang unik lah gitu ya, yang semua orang pengen lihat gitu. Tapi yang menarik sebenarnya di luar fintech sebenarnya sih Ustadz Banu. Betul. Jadi kita lihat kayak social commerce gitu kan, tuh beberapa juga sekarang angle syariah gitu kan, kayak Evermos gitu kan masuk ke syariah gitu kan. Atau kita bicara beberapa yang sebenarnya netral lah ya, kayak Flip, tapi kan mereka auranya ya syariah gitu kan. Betul. Tapi kalau kita mention kayak Alami atau siapa lagi ya, Amana gitu kan, itu ya memang by design, by legal formal ya mereka ya is a syariah financial institution, declare sebagai syariah. Jadi gua ngelihat bahwa syariah is still industri yang menarik lah gitu ya. Despite nanti kita bisa diskusi lah ini. Pertanyaan basic nih Bang, apa sih bedanya fintech syariah sama bank digital syariah? Mungkin ada yang paling basic ya pasti satu license lah ya. Kalau bank digital mereka pasti basis hukumnya ya mereka bank yang berarti diregulate oleh OJK perbankan gitu. Tapi kalau fintech baik P2P maupun SCF ya mereka diregulate oleh OJK tapi di non-bank, KNB kan gitu kan. Dari sisi activity pun juga beda lah ya. Bank by design kan ya dia undang-undang mandatnya dia bisa lending, bisa juga taking deposit gitu kan. Tapi kalau kita bicara fintech ya kalau P2P ya dia nggak bisa raising fund kan, dia even pun lending juga sebenarnya dia sebagai platformnya only gitu kan. SCF juga kayak gitulah, tapi mau angle-nya lah lebih ke capital market lah by design gitu. Kalau yang lagi antri di OJK tuh banyak nggak sih Bang yang syariah selain yang udah terlanjur ini? Gua nggak update ya, tapi kalau ngobrol
2-3 license tuh ada tuh yang lagi nungguin dari OJK tuh untuk bisa dapat license ya. Tapi gua nggak tahu juga. Dan dia sekelas Alami, belum kebaca ya? Belum kebaca sih. Banyak sih. Ya ada juga yang memang pengen tapi karena tahu ini moratorium dan mereka nggak gerak. Ya, betul. Tapi kembali lagi lah, masih terlalu sedikit sih pemainnya. Paling sekarang berapa? 7 aja tuh, cuman yang P2P ya. Kalau yang SCF 2 kalau salah gue ya. 2. Nah, menarik nih Bang, ngomongin produk startup syariah ya, atau syariah ya. Jadi kan sekarang Bang Ade jadi CEO ya, BTPN Syariah Ventura. Itu kan corporate ventures berbasis perbankan yang mungkin pertama yang syariah ya Bang ya di Indonesia. Insya Allah sih begitu ya. Kalau baca-baca sih begitu kayaknya. Kecuali saya bacanya kurang banyak. Jangan-jangan di dunia kita aja. Jangan-jangan. Iya. Jadi kita beruntung ya kawan-kawan bisa punya CEO corporate venture syariah pertama di Indonesia, bahkan mungkin dunia ya. Nah, pertanyaan gue masuk ke sana Bang ya. Jadi kan kita tahu ya penduduk Indonesia kan majority Muslim. Literasi keislaman orang-orang Islam di hari ini juga relatif lebih baik ya daripada beberapa tahun lalu ya kurang lebih. Nah, di satu sisi ini kabar baik sebenarnya buat kita semua. Tapi kita tahu juga bahwa gelembung startup itu sekarang lagi pecah nih di hari ini. Banyak orang-orang yang akhirnya curious sebenarnya sama keputusan Bang Ade atas amanah besar ini gitu. Ketika gelembung ini pecah, justru BTPN Syariah masuk ke industri. Boleh dielaborate nggak Bang terkait dengan fenomena ini dan apa alasan Bang Ade menerima amanah se-challenging itu? Ya 2 hal ya. Mungkin satu pertama dari fenomena yang bubble burst tadi, yang kedua why gitu kan si company kita ini launch di saat kondisi sekarang. Ya kalau bubble burst ya mungkin apa sunatullah lah ya, itu kayak siklus ekonomi aja gitu. Makroekonomi ya, itu. Penjelasan makro mungkin ya Bang ya. Atau mungkin sharing makro perspektif on this. Ya itu simple makro sih kalau kita lihat. Ini maksudnya lagi ngetes Bang Ade anak IE beneran apa enggak? Simple aja sebenarnya kan selama ini kan rezimnya easy money lah seluruh dunia ya gitu ya, bahwa suku bunga rendah gitu kan, maka uang yang ada akan mencari return yang tinggi gitu kan. Ya return yang tinggi ya datang ke investasi ke startup kan yang mereka lihat bisa mereka dapetin gain dari valuasi dan segala macam gitu kan. Tetapi kan sekarang makro pandemi segala macam merubah landscape kan. Ya US aja inflasinya berapa, mereka Fed naikin suku bunga udah berapa kali gitu. Jadi alternatif untuk dapetin return yang risknya lebih rendah itu mulai naik tuh, mulai emerging gitu ya. Sehingga dana-dana yang available ini ya switching aja gitu. Dari dulu masuk ke yang risikonya lebih tinggi which masuk ke startup, sekarang pindah aja ke yang lebih apa ya? Risk appetite-nya lebih rendah gitu ya. Akibatnya apa? Ya udah startup yang belum dapat profitability balance sheet-nya belum profitability lah, income statement segala macam masih merah. Mau raising fund susah gitu. Ya akhirnya apa? Ya layoff menjadi solusi yang paling logis kan untuk ngurangin burn kan, cost dikurangi segala macam. Ya jadi ya kita akan menuju equilibrium baru lah gitu ya. Jadi ya shock sih iya, tapi ya harus ready aja gitu ya. Kita baru aja ngerasain. US kan udah berapa kali burst ini 2000 berapa? 2008 gitu kan, mereka udah kena sebelumnya 2002 gitu. Kita baru kali ini nih yang mulai ngelihat massive layoff di startup yang mulai dari yang gede sampai yang kecil gitu. Jadi ya apa ya, sesuatu yang inilah yang harusnya predicted lah, mungkin bahasa gue gitu. Tapi dengan berani masuk ini apa alasannya? Nah, ya kembali lagi karena kita believe ini sesuatu yang memang predicted lah, cycle lah gitu ya. Dan kita kan bisa riding on it gitu kan. Yang paling penting adalah kita bisa tahu arahnya kemana nih. Ini lagi turun terus apa mau naik gitu kan. Tetapi kita ngelihatnya bahkan dari angle beyond itu gitu. Kita kan nggak semua lah startup itu nggak punya problem dengan kondisi hari ini. Banyak startup yang juga survive gitu dan memang udah dalam kondisi baik gitu. Nah itu yang kita akan invest. Dan kita kan memang kalau saya selalu bilang kita ini boutique venture capital gitu ya. Kita hanya invest ke startup yang memang secara produk dan services itu bisa kita plug and play kan dengan banknya gitu. Jadi ini memang very dedicated venture capital yang mana memang kita khusus untuk nyari produk-produk yang bisa kita kawinkan dengan ekosistem bank. Jadi nggak murni nyari valuasi aja. Valuasi ya pastilah ya karena venture capital, tapi
produknya bisa kita pakai. Makanya ada lagi istilah kalau di venture capital itu adalah strategic investor. Kita tuh strategic investor. Yang investor ngasih duit sekaligus ngasih market. Menarik. Jadi sebenarnya tetap relate sama BTPN Syariah dengan core bisnisnya BTPN Syariah. Pasti. Ini grand design besar untuk kita mengakselerasi proses digitalisasi kan. Karena kan eranya kolaborasi lah. Nggak semua perlu kita bikin sendiri kan. Artinya ini ujungnya tetap mendukung pertumbuhan usaha mikro dan seterusnya. Betul. Sebagai visi misi dari bank itu. Makanya kalau dilihat visi misi dari Ventura itu, bahasa kita tuh clear bahwa kita itu akan menjadi mitra bagi perusahaan rintisan yang memiliki produk inovasi di inklusi keuangan. Very specific mandatnya, very specific. Ya. Tapi emang itu pasarnya gede banget di Indonesia Bang ya? Waduh, ya itu kan udah clear lah ya, ekonomi kita kan disupport sama UMKM gitu kan. Tapi kita kan nggak pernah tahu lah slice detailnya gimana. Tapi kalau BTPN sendiri, BTPN Syariah ini kan udah clear lah main di bawah gitu ya, di bottom of pyramid lah teorinya. Bottom of pyramid, bahkan pinggiran banget ya. Tier 3, tier 4. Nah, kalau teman-teman mungkin jarang ketemu sama Bang Ade dan timnya ya pantasnya kan kita orang urban kebanyakan yang nonton ini mungkin ya. Kalau main ke pelosok Banten, pelosok Jawa Barat mana baru ketemu. Betul. Nah, Bang, lanjutin dikit, Bang. Jadi kan sebagai Syariah Corporate Ventures, BTPN Syariah kan harusnya akan ngeset standar ya di industri. Kurang lebih gitu ya. Nah, kira-kira apa sih harapan Bang Ade nih terkait dengan landscape startup digital syariah khususnya, ataupun bagaimana venture capital itu akhirnya bisa melakukan proses leveraging terhadap startup syariah khususnya di Indonesia? Satu yang gue lihat adalah yang startup yang benar-benar fokus dan komit untuk mengembangkan, mungkin bahasanya agak langitan dikit ya, ekonomi umat itu tuh masih terlalu sedikit sih. Terlalu sedikit, pilihannya tuh nggak banyak. Mungkin Ustadz Banu kan juga banyak bermain lah dengan teman-teman itu, nggak banyak opsinya. Cuman dia lagi gitu. Itu agak disayangkan sih, karena nggak usah kembali lagi lah, nggak usah ngeliatin bahwa kita nyelamatin orang dari riba segala macam, itu udah defaulted lah. Tapi kita ngelihat bahwa ini secara komersial ini juga menarik gitu. Worth it, itu bisa bantu orang banyak juga gitu. Tapi nggak banyak tuh yang orang fokus di sana, karena balik lagi. Kita harus lihat lah pain umat ini apa sih gitu kan. Kita kan kemudian terlalu banyak terjebak dengan seminar-seminar bicara ini ekosistem halal gitu. Ini itu apa misalnya haji lah, obat-obatan halal, makanan halal. Tapi kemudian kita turunkan ke level customer, mereka butuhnya apa. Itu gua lihat tuh banyak tuh gap di sana. Putus gitu loh. Putus di sana. Nah, itu yang menurut gua startup para founder tuh harusnya bisa masuk ke sana, karena EDN startup datang dari sana kan. Mereka kan rebel semua yang pengen menghancurkan kemapanan lah dalam cara berpikir loh ya gitu kan. Tapi kalau Bang Ade melihat sebenarnya gerakan pertumbuhan itu kuat nggak sih Bang? Kan Bang Ade pasti main ya banyak sama teman-teman itu. Semangat mereka untuk masuk mengisi ruang-ruang kosong itu ada nggak sih? Kalau bicara ada. Besar nggak? Tapi kalau besar gue bilang belum cukup sih. Belum cukup besar sih. Tapi kalau bicara kan gini, besar belum, tapi growth ada nggak? Growth signifikan. Tapi masih banyak ruang kosong yang nggak keisi gitu loh. Pain itu kan banyak. Contoh sederhana lah. Sekarang yang gede apa? Fintech yang terlihat gitu kan. Padahal kan yang dibutuhin umat itu nggak cuma fintech gitu loh. Banyak hal-hal lain yang dibutuhin gitu dan nggak terlihat tuh yang dilakukan oleh teman-teman di sana gitu. Belum kelihatan lah gitu. Jadi tapi kira-kira dalam 5-10 tahun ke depan petanya akan kayak apa Bang? Versi Bang Ade. Kalau saya sih selalu melihatnya optimis ya. Seperti optimis ketika pertama kali masuk ke industri syariah di 2006 gitu. Ketika pertama kali ditawari menduduki jabatan. Ketika masih pertama kali masuk syariah itu selalu optimis bahwa industrinya akan gede gitu kan. Yang gue sampai hari ini selalu masih muncul di paper ya. Kenapa kita harus gede? Karena 85% penduduk Indonesia adalah muslim gitu. Tapi gue believe lah, kita lihat lah gerakan-gerakan orang untuk lebih adore Islamic value itu udah makin gede gitu kan. Sekarang cuma masalah bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita bisa menciptakan solusi-solusi yang cocok gitu. Sama mungkin masuknya di implementasi ya Bang ya. Kalau ide kan banyak ya. Saya kira ide itu banyak tuh, tapi begitu masuk implementasi nggak semua orang bisa masuk dan nggak semua juga tahu caranya masuk. Itu isu klasikal nggak hanya di syariah industri lah, itu menurut gua di Indonesia atau mungkin di dunia digital gitu, bahwa
Kita kuat tataran ide, tapi kemudian implementasi. Mungkin ini dalam konteks Ilunin ya, mungkin nggak ya kalau Iluni ini kajian ekonomi syariah itu bisa bantuin publik untuk aware dan kemudian anak-anak rebel yang pengen sesuatu yang baru, melawan kemapanan, masuk ke ruang-ruang kosong itu mungkin nggak ya kalau kita provide itu Bang Ade? Wah, gue sih pengen banget ya, karena kan kalau kita lihat ya. Kita di divisi kajian syariah aja kalau kita lihat membernya kan itu hampir dari seluruh lini loh. Iya, betul. Ada yang di logistik, ada yang di akademisi and research, ada di fintech, kemudian ada yang di ada yang di bank digital syariah gitu. Lengkap lah kita. Jadi menurut gue kita mampu harusnya ya untuk bisa memberikan kontribusi lah, tapi kembali lagi ya. Kalau katanya jangan cuma modal semangat. Ya, betul. Kemampuan implementasi. Betul. Bang, ini ngelanjutin Bang Manu sedikit. Jadi kalau Bang Ade kan udah lama jadi pelaku di industri ya, khususnya di syariah. Sekarang menariknya adalah bukan cuma jadi pelaku, tapi orang yang modalin ya. Gitu. Jadi ada 2 pertanyaan nih Bang sebelum masuk sesi akhir ya. Yang pertama adalah boleh dong Bang kasih rahasia nih ke anak-anak muda yang lagi semangatnya itu ya. Gimana sih supaya menyeimbangkan antara giroh keislamannya untuk buat produk berbasis syariah dengan bagaimana cara mengimplementasi konsep tersebut juga secara islami gitu. Karena Islam dan Islami ini kadang-kadang nggak match gitu ya. Semangatnya girohnya syariah tapi implementasinya nggak Islami, itu yang pertama Bang. Mungkin itu dulu kali Bang ya. Wah, itu mah pertanyaan sederhana. Gimana tuh Bang? Karena gini lah, mengimplementasikan secara Islami itu kan sebenarnya bahasa umum itu profesional. Yes, exactly. Itu profesional gitu kan. Itkon. Gue tuh selalu ingat bukunya Ustadz Saifi Antonio tuh, Muhammad as a leader super manager. Super manager itu very implementatif tuh. Itu orang harus baca tuh menurut gue. Karena kita as a muslim itu ada loh value-value yang terkait profesionalisme itu yang di depan sebenarnya gitu kan. Ya kembali lagi gue selalu bilang gitu. Ya kalau yang masalah ibadah mahdah itu ya udah kewajiban kita lah, itu defaulted aja. Udah selesai lah gitu kan. Tapi profesionalisme itu apa sih gitu kan. Kalau kita jadi startup ya bikinlah sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan gitu kan. Berarti artinya desainnya benar. Start with why-nya gimana? Gue selalu punya filosofi sekarang tuh semua start with why gitu. Bukunya Simon Sinek itu tuh. Gue selalu gunain bahasa itu. Lu tuh kalau mau ngakuin sesuatu, tanya dulu why-nya apa. Ini mau ngapain sih? Lu mau bikin produk atau lu mau menciptakan solusi untuk jawaban pain orang gitu. Makanya sumbu Y itu vertikal biasanya. Beda. Y sama Y. WHY sama Y dong. Jadi ujung-ujungnya adalah profesional. Profesional itu macam-macam lah gitu kan, bahwa kemudian kita kalau mau implement sesuatu itu punya timeline, disiplin gitu kan, responsif. Ya basic lah menurut gue ya. Itu makanya gue selalu bilang kalau training soft skill gitu tuh sebenarnya balik aja ke Al-Qur'an Sunnah tuh udah ada semua di sana kok. Enggak cuman mereka membungkusnya bukan dengan emang masalahnya itu. Kita tuh tahu cuma ya begitu. Ya. Oke. Profesionalisme aja. Kunci gue cuma itu doang. Profesionalisme itu kan udah dalam tuh sebenarnya kuncinya. Meeting tepat waktu. Kayak tadi coba. Jam berapa kita kumpul? Sebelum jam 8, setengah 8 kita udah pada di sini semua gitu kan. Jadi itu kunci kata-kata profesional itu. Jadi memang untuk bisa menjadi startup founder yang sukses di industri harusnya nggak susah banget ketika mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu sendiri Bang. Karena memang sudah dicontohkan oleh Rasul. Fatah, Sidik, kita ikutin aja itu udah gitu. Selesai itu. Itu nasihat dalam konteks yang strategik dan dalam konteks teknikal nasihatnya apa nih Bang buat para syariah startup syariah founders, mungkin kalau ada yang ngerti sini. Satu, tadi yang kita udah bilang ya bahwa ada ruang-ruang kosong yang belum keisi. Cari itu, kemudian dari sana create sesuatu, tanyakan ke umat yang dia butuhkan tuh apa gitu. Jangan paksakan apa yang di pikiran kita gitu. Belum tentu kita benar kok. Riset. Tapi ini sebenarnya balik lagi ya. Teori startup selalu begitu bahwa kita tuh datang dengan pain ya. Tapi ini kita ulangin lagi aja gitu bahwa carilah pain yang harus kita bantu untuk solusi umat ini dan kemudian create produknya. Karena pasti ada demand gitu. Nah, kemudian kedua eksekusinya. Gimana cara eksekusinya kan? Once eksekusinya benar,
pasti akan ada funder-funder yang datang kok. Gitu. Nggak harus venture capital dulu kan, pasti kan ada teman, sahabat, dulu keluarga gitu kan bantu. Nanti udah mulai kelihatan tractions, barulah nanti ngeliatin venture, oh ya oke nih. Gitu. Dan bersahabat sama semua orang gitu, itu kunci juga tuh. Iya. Betul. Kolaborasi kan zaman sekarang nggak mungkin sendiri tuh. Silaturahim ya. Silaturahim kuncinya tuh. Itu karena itu kayak penutup yang bagus banget tuh kata silaturahim semua orang, karena akhirnya memang kita makhluk sosial kan. Betul. Dan kita kemudian tugas kita memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Membagi manfaat ke yang lain, dan dengan kerja-kerja startup yang cepat, gesit, satset, tidak kelamar-kelamar itulah kemudian kita bisa menghadirkan kemanfaatan lebih cepat, lebih optimal gitu ya Bang Ade ya kira-kira. Betul. Amin. Saya kira luar biasa ini diskusi kita hari ini, tapi waktu juga membatasi. Terima kasih banyak Bang Ade. Sama-sama Ustadz Banu. Bang. Di pagi hari yang indah ini di kampus ya. Iya. Jarang-jarang kita podcast di alam terbuka di FUI pula. Belakangnya air mancur legendaris lagi ya. Iya. Tempat di mana Bang Ade dan saya pernah diceburin. Kita semua Bang. Dan nggak ada yang kesetrum lah ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan mendengarkan. Jangan lupa nanti nonton di disruption.id ya. Disruption.id. Dan kemudian insya Allah nanti kita juga akan ada lagi bincang-bincang syariah ilu nih berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, up to date, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengedukasi teman-teman dan juga kita terus belajar bersama untuk perkembangan ekonomi syariah yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.